Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ibu Tia. Di video kali ini, saya masih akan membahas berkaitan dengan Permenpan 22 tahun 2021 tentang pola karir. Karena isinya luar biasa banyak. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan pelaksana harian dan pelaksana tugas. Seperti apa mekanisme pengangkatannya dan bagaimana tugasnya, serta siapa saja yang bisa menjadi pelaksana harian dan pelaksana tugas. Jangan kemana-mana, saya akan berikan informasinya untuk kalian. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, sebelum kita membahas tentang kriteria dan seperti apa tugas dan wewenang pelaksana harian dan pelaksana tugas, terlebih dahulu saya akan sharing informasi berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan pola karir ya. Pengawasan dan pembinaan pola karir. Setiap tahun, instansi pemerintah melakukan pelaporan pembinaan pola karir kepada Menteri dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Laporan pembina digunakan sebagai pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen karir di instansi pemerintah. Dalam hal pengisian JPT, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak diperoleh hasil pengisian dalam jabatan, PPK dapat menugaskan pejabat pemerintah sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas. Selain ketentuan penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dapat ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Kriteria pelaksana harian dan pelaksana tugas. Penugasan pelaksana harian atau pelaksana tugas dilaksanakan atas dasar ditugaskan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pelaksanaan tugas rutin terdiri atas pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang terdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis merupakan keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah, perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yaitu melakukan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian pegawai. Pelaksana harian dan pelaksana tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan atau tindakan selain keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Pelaksana harian dan pelaksana tugas memiliki kewenangan meliputi melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai, menetapkan surat kenaikan gaji berkala, menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri, menetapkan surat tugas atau surat perintah pegawai, menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan, menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi, memberikan tugas atau izin belajar, memberikan izin mengikuti seleksi JPT atau jabatan administrasi, dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dapat diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan, JPT Madya, JPT Pratama, administrator, pengawas, atau pejabat fungsional. PNS yang diberikan penugasan pelaksana harian atau pelaksana tugas harus memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan, memiliki jenjang jabatan setara
atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan, berkinerja baik paling kurang selama 2 tahun terakhir, dan berusia paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan yang ditugaskan. Pejabat fungsional dapat diberikan penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dengan ketentuan pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas JPT Pratama atau JPT Madya. Dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas JPT utama, maka harus ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Pelaksana harian ditetapkan dengan penugasan dari menteri yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya, dan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan presiden. Pejabat fungsional dapat diberikan penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dengan ketentuan pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan pengawas atau jabatan administrator. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan pelaksana yang merupakan eselon 5 atau jabatan pengawas. Dalam hal tidak terdapat PNS dengan persyaratan penugasan, pelaksana harian atau pelaksana tugas dapat diberikan kepada PNS dengan jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan. Penunjukan dan kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas bagi jabatan sekretaris daerah provinsi atau kabupaten kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penugasan pelaksana tugas harian dan pelaksana tugas. Penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui surat perintah tugas. Penugasan pelaksana harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 hari dan paling lama 30 hari. Penugasan pelaksana tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan. Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, pelaksana tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak 1 kali penugasan. Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas pelaksana tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan tugas pelaksana harian dan pelaksana tugas. Pelaksana harian dan pelaksana tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPK atau pejabat yang memberi penugasan. Pelaporan dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan penugasan. Kawan, instansi yang menyusun penetapan pola karir harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Pada saat peraturan ini diundangkan, pelaksana harian dan pelaksana tugas yang sedang melaksanakan tugas disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini. PPK pada instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan pola karir di lingkungan instansi masing-masing paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Peraturan ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pungtia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tonton terus video-video saya berikutnya ya.